guys, good morning, semangat. Aku sekarang mau ke Bogor, mau berkolaborasi, cari-cari peluang bisnis, cari-cari silaturahmi, pertemanan. Karena biasanya tuh bisnis itu bukan hanya sekedar bisnis, tapi dari silaturahminya. Oke guys, langsung kita ke Bogor yuk. Let's go! Aduh, ini aku lagi di jalan nih guys, menuju ke Bogor. Tapi kalau gue pikir-pikir, mendingan sekalian aja ya. Gue cari teman-teman UMKM, buat UMKM Brilliant Check. Itu, bener gak? Bener, udah jauh-jauh guys, ke Bogor. Gue telepon Mas Arto ah. Bener juga, pastilah. Mas Arto boleh telepon nggak? Halo, selamat pagi Mas Arto. Mas, sorry nih, gue lagi mau ke Bogor. Yes, kalau UMKM di Bogor yang bisa gue prospek ada nggak? Sekalian aku mau ke Bogor. Iya, betul. Ya udah, kalau itu Sherlock aja. Nanti aku janjian di Bogor. Siap, Mas Arto. Thank you. Oke, bos. UMKM Brilliant Check, semangat. Produk UMKM akan di-upgrade di program ini di UMKM Brilliant Check bersama tabungan BRI Simpedes, si serba bisa. Oke guys, supaya para UMKM semangat semuanya naik kelas hanya di Rans Entertainment. Let's go, sekalian bener. Kita cari yang di Bogor. Tunggu ya, kita kesana. Mas Arto! Wih. Masa bro? Gimana Mas Arto? Mantap, pas lagi lewat. Iyo, kebetulan gue mau ke Bogor. Nah, terus? Ya udah, gue telepon Mas Arto. Apa nih yang bisa dikerjain? UMKM-nya kita bikin di UMKM Brilliant Check. Tanggung juga. Gue pikir tadinya mau janjian sama Pak Bima Arya. Oh, terus? Ya cuman juga tadi pas ditanya beliau, Raf, nantian agak sore, boleh nggak? Oh ya udah, karena beliau ada acara makanya ya udah deh. Bisa sekalian Mas Kita Arto. kasih lihat ya. Syukur-syukur nanti Kang Apa Bima nih? bisa lihat nih. Apa namanya? Nah, ini sebenarnya ada satu kelompok UMKM komunitas. Pasar Dongkonya. Ini pasar Dongkonya. Ini pasar Dongkonya. Waktu belum Pasar Dongko di sini, pandemi, Mas. itu pasar Dongkonya di sini. Pakai meja-meja gitu untuk sekalian kampanye sungainya biar bersih, nggak ada sampah. Selama Jadi, offline ya? Selama offline. Jadi pasar tapi nggak menghasilkan sampah. Keren kan? Keren banget, pasar tapi nggak menghasilkan sampah. Keren. Betul. Udah lama jadi teh nih ya? Udah sekarang jalan ke 3 tahun. 3 tahun ini. Itu ada tulisannya sekebun. Sekebun Sekampung itu- berkebun. Oh, keren ini. Jadi Ini biar satu kampung berkebun. Ini pasarnya hasil kebunnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nanam sendiri, diolah jadi makanan, baru makanannya dijual di pasar. ini ibu-ibu harus pada nonton, biar semangat Keren ya. semua. Ajak keliling kan teh? Yuk, Ya? Let's go. makasih banget loh datang. Sama-sama. Ini dulu Arafi sungainya ketutup sama sampah, nggak kelihatan mana airnya. Sekarang udah satu kampung ini udah komitmen nggak buang sampah lagi ke sungai. Keren ya? Yuk kita ke sana. Selamat pagi ibu-ibu, semuanya sehat. Juara 1 kategori perumahan tepi sungai, RT 03, RW 3, RW 5. Wah, Jadi dari tadinya kampung yang paling kotor sekarang juara paling bersih. keren. Ini patut dicontoh nih sama ibu-ibu nih. Keren ya. Mantep nih Mas Arto. Cakep kan? Cakep. Dan ini juga udah dibagi nih ya? Kan organik sama organik gitu. Karena organiknya nanti masuk ke kebun untuk jadi pupuk. Oke. Nah, ini kampung seluas ini? Seluas ini. Kita jalan ke Kita sana. jalan ke sana coba lihat kebun-kebun yang ibu-ibu bikin. Ayo kita bikin. Kita bikin. Sip. Kang Rapi ah. Ya. Terus hasil tanam sendiri. Nih Mas Arto, kayaknya nanti kita bisa diskusi nih. Bisa diskusi di kantor Rans. Gimana baiknya untuk kita kembangkan UMKM ini. Ini kan termasuk UMKM juga. UMKM Brilliant Check.
Assalamualaikum ibu-ibu. Semangat ya buat pasar Dongkonya ya. Salam dari Nagita, nggak bisa kesini, saya juga dadakan kesininya. Yang penting ibu-ibu sehat semua ya. Kasih semangat positif buat ibu-ibu di luar sana supaya bisa bikin pasar Dongko kayak ibu ini bagus banget. Ya, Wali Kota Bogor. Nah, di sana pas aku cari-cari ternyata di Bogor tuh seru banget ya. Ternyata kotanya juga bener-bener penduduknya tuh udah maju dan UMKM-nya banyak banget nih Mas Sarto. Banyak banget. Bogor gede juga kan? Bogor gede, semuanya besar dan target kita di sini UMKM asal Bogor. Tapi sebelum aku perkenalkan UMKM asal Bogornya, ini ada expert yang baru. Ya. Ada Mas Sandi dari Trubus. Lu waktu SMP, mau jadi cover majalah Trubus nggak? Kamu bukan cover boy majalah Trubus. Nah, dan Trubus itu masih ada lu sampai sekarang ya? Udah berapa tahun nih? Lahir tahun 69 Arafi Wah. majalahnya. Lebih tua dari saya. Hebat nih. Dan sekarang majalah Trubus juga masih ada karena ini semuanya ya hobi, bisnis, flora, fauna di sini semua ya. Dan juga selanjutnya ada Mas Adit. Ya. Kalau Mas Adit ini expert bagian apa nih Mas Sarto? Mas Adit ini jago di cloud marketing tool. Wih. Ini nanti ngebantuin ibu-ibu supaya lebih high end IT-nya lebih jago. Wah, Mas Adit keren. Dan juga ada Ibu Elsa Sarif. Wah, ini Ibu Elsa Sarif bukan sih? Ini Ibu Elsa Sarif bukan, aku takut. Mas Arto mau ngomong acara, aku mau diapain? Jadi ini memang adiknya Bu Elsa Sarif. Yang bener. Adik ketemu gede. Oh, adik ketemu gede. Ibu Emily. Bu Emily. Ibu Emily ini presiden dari Aliansi Organis Indonesia. Organis itu bukan yang main piano ya? Bukan pemain piano. Bukan pemain piano. Bukan pemain piano. Jadi organis itu lebih besar skopnya dibanding organik. Jadi organik hanya bicara tentang produk, tetapi organis itu bicara tentang semuanya dari sistemnya. Waduh, kayaknya hari ini wajah baru dengan semangat baru dan juga kita akan melihat UMKM yang ada di sini. Namanya mau kita bahas Pasar Dongko. Nih, Pasar Dongko bagusnya kita apain nih, Bro? Nah, oke. Jadi kemarin kita udah lihat. Ya. Tantangan Pasar Dongko itu pertama adalah bagaimana memaksimalisasi produksi mereka di lahan yang sempit kemarin. Makanya hari ini ada Mas Sandi. Mas Sandi akan bantu melihat nanti kira-kira lahan-lahan sempit yang kita datengin kemarin itu bisa diapain supaya produktivitas para ibu ini jadi terus berkembang. Gitu. Kira-kira gimana, Mas? Nanti kayaknya kita perlu ngelihat lahannya ya, Ya. Arafi sama Mas Sarto. Jadi banyak sebenarnya lahan-lahan sempit yang masih bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya Arafi. Jadi memang bisa diatur pola tanamnya, kemudian nanti kita cek kesesuaian tanaman yang mau ditanam di situ apa, supaya bisa mendukung pemasaran Pasar Dongko tadi Arafi. Nah, ini salah satu contohnya Arafi. Selain memanfaatkan lahan yang di tanah, kita juga bisa meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan barang bekas dan budidaya secara organik. Nah, ini namanya budik gambar Arafi. Bisa panen lele di dalam kolamnya, sama bisa panen kangkung. Wah, bisa multifungsi ya. Nah, ini 2 kali panen dan ini kangkungnya bisa sampai 3-4 kali panen 4 bulan. Jadi bisa, ini kan udah habis dipotong nih, dia numbuh lagi. Gitu Arafi. Jadi nanti lahannya kita manfaatin lagi supaya lebih produktif. Selain kalau memang lahannya sempit bisa pakai seperti Ini ukuran-ukuran ember gitu ya? ember 60 liter. 60 liter, jadi cukup untuk lelenya 80 lele dan kangkungnya nih sekitar 15 pot. Cukup gitu. Iya. Keren. Menarik ya? Menarik banget sih. Jadi ini benar-benar ini unik juga ya Bu ya, maksudnya unik juga. Mungkin kalau Pasar Dongko ini seperti ini bisa ada di kota-kota lain, apalagi kota-kota
kabupaten-kabupaten yang baru mau, yang benar-benar dia mau maju juga. Kalau Bogor kan memang kota, ya sudah menjadi kota, tapi kan kalau di kabupaten-kabupaten ini ibu-ibunya semuanya kompak membuat seperti Pasar Dongko ini, pasti kan ekonomi merekanya juga naik terus, aktivitas silaturahminya mereka juga bagus. Ini Pasar Dongko nih potensinya bagus banget ini. Keren. Nah, kalau ini sudah berjalan, maka tantangannya tetap kembali lagi di komunitas itu ujung-ujungnya manajemen. Kan ini ngelola kan dari hulu sampai hilir. Nah, makanya kita butuh Mbak M, karena Mbak M ini punya pengalaman di pengembangan komunitas, community development. Ini ketua ibu-ibu se Indonesia nih. Ketua ibu-ibu. Betul, Ibu. Jadi memang betul kalau kita bicara soal perempuan, terbukti bahwa pemberdayaan perempuan itu mencakup segalanya. Ya, ketika kita bicara dan kita mengintervensi perempuan, perempuan itu adalah kunci dari semua kehidupan masyarakat. Siapa yang menentukan gizi rumah tangga? Perempuan. Siapa yang menentukan pendidikan anak-anak? Perempuan. Jadi intervensi terhadap perempuan kita akan menggerakkan dunia. Seperti yang kita lihat di sini di pengembangan Pasar Dongko, itu dia bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan mereka melakukan tadi ya, ada penanaman. Kemudian kalau kita bicara dari farm to table, jadi dari ini bertanam, kemudian ini sampai di meja makan dinikmati oleh keluarga. Itu semua adalah bentuk dari pemberdayaan ibu-ibu terhadap minimal kepada keluarganya, dan bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap masyarakat, itu yang harus kita beri pengetahuan, kita kelompokkan bersama, karena kalau sendirian itu pasti tidak bisa. Ketika mereka bergabung, pasti kegiatan itu menjadi bersifat unlimited gitu. Iya banget, emang bener semuanya. Makanya dimanapun ibu-ibu nggak bisa dilawan, Bu. Mau di jalanan raya pun ibu-ibu pasti selalu menang. Di dunia ini ibu-ibu selalu menang. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa kalau kita bisa membuat satu wadah vehicle untuk ibu-ibu di situ melakukan satu kegiatan yang bisa palu gada gitu, Bu. Ya. Transaksinya bisa, silaturahminya bisa. Apalagi kalau udah ibu-ibu ngerumpi kan di situ akan menjadi tempat yang wah pokoknya bakalan, saya kebayang sih Bu, ini harus dimajukan nih Bu yang kayak begini. Dan Bu. itu ngerumpi yang berfaedah jadi. Benar. Mereka ngerumpi, ini barang ini begini, wah itu kan transaksinya akan lebih Ya, bagus. betul. Jadi kita bisa memanfaatkan ibu-ibu itu sebagai community learning center. Wah itu penting Bu. Untuk keluarga mereka, untuk lingkungan mereka gitu. Ya, cakep. Ini pun sekarang mereka tetap pakai rantang, Bu. Jadi mereka nggak mau pakai plastik supaya Nah. zero waste. Betul. Berarti kan dari lingkungan pun mereka ikut berkontribusi. Berarti di Pasar Dongko ini kita harus jadikan tempat itu tempat nongkrongnya ibu-ibu. Tapi keren ini, keren banget Bu. Hebat juga yang punya ide ini ya. Iya, keren ya. Keren. Nah, tadi sudah ada dari sisi pengembangan lahan, potensi, lalu manajemennya supaya komunitasnya terus bisa bertahan. Nah, sekarang kita mau masukkan teknologi ke dalamnya. Gitu, gimana Mas Adit? Ya, jadi nanti kita akan bantu untuk produk tadi, semua produknya itu kita atur buat semacam katalog produk gitu, Raffi. Jadi nanti izin. Silakan Pak. Jadi semuanya ini nanti ada di device kita, di handphonenya ibu-ibu, maupun bagaimana cara mereka nanti memperkenalkan, tadi kan disebut dunia unlimited ya. Kita bisa memperkenalkan, kita tata foto-foto produk mereka, Raffi, di sini. Lalu kita bisa kasih lagu, mungkin masing-masing ada lagunya suka-suka mereka. Ini kalau dilihat, diklik, mereka bisa swipe gini di handphone. Halamannya seperti ini, kita jelasin, ada foto, ada teksnya juga, disertai juga penjelasan lainnya. Mungkin ukurannya ya, Raffi, sini. Nah yang menariknya, tadi ini kalau orang customer mau lihat, tidak cuma yang di Bogor, Kak Raffi. Jadi yang mau di luar Jawa pun atau di luar ini kalau mau lihat tertarik, dia tinggal klik ini ordernya, tinggal di swipe ke atas, kita tinggal pilih yang mana. Oh, langsung ada total harganya. Ada totalnya keluar langsung. Wah, nah, ini saya kembali ya. Jadi kalau ini kita plus, mau yang ini kita plus, ini tertotal semua. Ya, ini karya anak bangsa juga. Saya kembali ke sini, Mas Sarto izin. Jadi saya tunjukkan halaman akhirnya, Raffi, ini setelah halaman 1, halaman 2, asumsinya adalah di handphone, di device. Ya, ini tadi yang order. Nah, kita di halaman terakhir ada begini, terakhirnya kita mau bagikan. Jadi kan ini, umpamanya kita di sini paling nggak punya 20, 50, apalagi Raffi banyak. Kita pencet aja di sini, nyebar ke semua WhatsApp yang ada di kontak kita. Gimana viralnya, Raffi?
Nah, apalagi kalau kita posting juga di Instagram atau address lokasinya orang supaya nggak kesasar gitu. Nah, itu penjelasan saya. Emang digitalnya udah profesor banget nih, hebat nih Pak Adit. Dan ini juga mudah dimengerti oleh ibu-ibu. Kan Benar. ibu-ibu kan nggak pernah ada yang mau ribet ya, Ya. Ibu M ya. Kalau misalnya apps-nya ataupun teknologinya agak pusing dikit, ibu-ibu Semuanya megang HP. iya. Tapi kalau misalnya emang mudah gitu, pasti Iya. ibu-ibu udah Gampang. gampang nih. Jadi produktivitasnya naik, manajemennya jalan, kemudian secara sistem juga bisa dipantau secara digital, Benar. dan juga terdata secara cloud di Cloud. atas, jadi data-datanya nggak hilang ya. Nggak hilang. Kita bisa tahu barang-barang apa yang selama setahun ini laku misalnya, karena Bisa. udah ada di Bisa teknologi kita itu. tahu. Yang jelas kelemahan kita itu kan selalu di pemasaran. Ya. Kalau pemasarannya disupport seperti ini, mereka pasti akan lebih bersemangat gitu. Jadi orang Indonesia banyak sekali menghasilkan produk, tapi kelemahannya di pemasaran. Dan intervensi ini akan sangat membantu kita. Berarti produk Bogor go global, bukan hanya di dalam Bogor aja. Iya, benar. Ini sih bisa cepet langsung Iya. yang tahu ibu-ibu si Indonesia nih ada ini. Nggak Bukan usah hanya Indonesia Indonesia, lagi. dia bisa ekspor juga nih. Bisa ekspor juga. So, itu tugas kita teman-teman. Siap. Waktu kita 2 minggu untuk menyelesaikan ini. Dan kita mungkin nanti bisa ketemu di sana ya. Iya, nanti kita ketemu di Bogor. Yes, kita akan langsung kita bikin Pasar Dongko ini naik kelas di UMKM Brilliant Check. Mas Andi, Ya, jadi Mas kita Sarto. bakal nyoba bangun seperti ini di kampung ini ya? Betul, betul. Jadi konsep ini memanfaatkan barang bekas seperti ini, kemudian melipat gandakan produksi ya atau hasilnya, karena ini akan panen sayur juga, kemudian panen ikan juga. Dan ini sangat mudah kalau kita lihat tempatnya juga kecil. Jadi ini untuk lahan sempit sangat bisa. Tapi ini bisa dibikin oleh warga ya? Makanya Bisa, tinggal ah. bikin bolong-bolong aja kan? Sangat bisa pakai dibor aja bulat-bulat, kemudian ini kawat biasa, isi air, bibit lele sama bibit kangkungnya. Iya, Itu Mas Sarto. Cakep. Dia nunggu akar tumbuh juga berarti ya? Akar tumbuh sedikit, tinggal dipindahin ke sini, nanti dia makin lama makin gede, sekitar 1 bulan lah udah siap panen. Siap panen, langsung potong bawa ke pasar bisa, dari kebun ke dapur atau farm to table-nya udah Ya, ya. siap. Jadi memang cepat prosesnya. Kita siapin di bawah. untuk Oke, ini. ya Mas Sarto, Yuk. siap. Sekian kalinya, dan tadi sudah disampaikan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu bagus sekali, bahwa kita bisa melipat. Nah, bagaimana kalau simpanan ini kita tambah lagi menjadi simpanan kelompok, simpanan bersama, dan kita bisa mengakses ke bank apabila kita mempunyai simpanan kelompok tadi. Dan itu bisa kita gunakan macam-macam. Ya, akhirnya setelah beberapa minggu bersama para expert dan juga tabungan BRI Simpedes, pastinya kita sudah mengupgrade, sudah bekerja keras untuk membuat Pasar Dongko menjadi lebih keren lagi. Dan hari ini kita udah samperin langsung, Utper, jadi udah apa aja nih yang dilakukan sama Mas Arto dan teman-teman para expert untuk membuat Pasar Dongko ini di-upgrade lebih keren lagi. Banyak banget, nanti Mas Arto jelasin. Nah, setelah kita dari meeting kita kemarin, kita langsung lihat lokasi. Yang pertama, Mas Sandi lihat ternyata benar. Banyak sekali lahan-lahan di kampung ini yang masih sangat bisa digarap. Jadi gini ya Raffi, ini bisa dimanfaatkan untuk nanam sayuran, terutama kangkung. Nah seperti ini, di dalamnya Raffi ada lele. Nah nanti lelenya tinggal dimasukin. Nah ini kalau lahan sebelum ditanam sudah dikasih pupuk seperti ini, nanti kalau sudah panen, ini tinggal nyabut kangkungnya. Ini yang udah pada panen nih. Siap. Berapa Nah, lama nih panen? 1 bulan udah cukup. Wih, cepat banget. Ini Cepat bikin banget. semangat ya. Kemudian pupuknya Raffi yang jelas organik, jadi aman. Nah ini semua prosesnya kita dengan organik semua. Begitu Raffi. Ini keren banget Mas Arto ya. Ini satu desa bisa saling bahu-membahu. Raffi bisa mau coba nanam? Boleh, saya mau nanam. Lelenya dulu dong, enggak? Lelenya dulu. Ajarin. Lelenya dulu. Lelenya ambil, Pi. diserok Raffi. Ambil, Pi. Jarang-jarang Iya, Raffi diserok. serok ikan kan?
Tadi kamanakeun ya? Nah, masukin. Mantap. Nah, masukin ya Raffi, cemplungin, oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal ditanam di gelas-gelasnya Raffi. Ini kan? Ya, Ini? Itu bayam. dipotong-potong ya. Ini ya? Itu bayam ya, siap. Nah, udah nanti kena air dari bawah dia ngeresep Raffi. Airnya kita nanti penuhin. Ini bisa pakai barang bekas. Nah, ini Gelas-gelas gelasnya bekas. gelas bekas. Oh, Jadi iya. memanfaatkan limbah Raffi. Selain untuk sayuran, kita juga ningkatin produktivitasnya pakai jenis-jenis tanaman lain. Di belakang Raffi ada jeruk-jeruk untuk masak nih, limau, nipis, lemon, semuanya kepake. Apalagi masuk ke pasar Dongko sangat berpotensi. Gitu Raffi. Sebagai presiden aliansi organis di Indonesia, apa nih Bu yang mau dijelaskan lagi biar ibu-ibu di rumah nih, saya aja semangat tuh bapak-bapak, apalagi ibu-ibu yang lihat ini ya. Jadi kita bisa membuat kompos karena kalau tadi lihat semua sudah dipisahkan sampahnya dari organik, anorganik. Dan ternyata di sini ada bank sampah yang rutin mengambil sampah-sampah anorganik. Kemudian sampahnya bisa dikompos untuk bisa masuk di sini. Artinya semua limbah, kalau kita bilang semua sistem di sini bisa masuk ke sini, semua sistem rumah tangga. Nah, di sini lahan-lahannya, walaupun kita lahan sempit ya, bisa menggunakan falsum-falsos juga. Nanti bisa dilihat bahwa yang nggak punya lahan pun bisa bertanam. Betul nggak Teh Halim? Nah, jadi banyak yang bisa kita manfaatkan dari lahan limbah dapur kita. Ditambah lagi, luar biasanya ibu-ibu ini, mereka berkelompok. Mereka menabung loh, menabung untuk modal usaha mereka. Jadi semuanya bisa didapatkan dengan berkelompok. Mau mengakses ke bank, mau tabungan bersama, itu sangat bisa dilakukan dengan usaha bersama kelompok. Waduh, ini keren. Buat Mas Adit sendiri sebagai digital marketingnya, ini yang perlu juga nih. Sekarang kan zaman udah digital nih. Gimana nih Mas Adit, kasih sedikit ilmunya lah buat kita, buat yang nonton. Ya, jadi dari sisi digital kemarin setelah semua hasil-hasil dari produk ini Raffi disusun semua dalam bentuk foto-foto, kita bisa susun dalam katalog yang bisa ditaruh di QR code. Kita tinggal scan, lalu kita bentuk semacam ini Raffi. Maaf, Wah. bisa ditunjukkan Mas Sarto, tinggal di swipe ke atas. Jadi orang yang lewat mau di sini ditaruh QR code-nya, itu tinggal di swipe ke atas saja, lihat produk-produknya, mau dibagikan ke orang lain juga bisa, memperkenalkan pasar Dongko. Jadi bisa disebar via WA, gitu Via kan? WA. Tinggal di capture screen juga kalau Ya. lagi ada yang lewat. Benar, Mereka bisa langsung pesan. sebarkan. Jadi bisa sebar. Ini luar biasa nih. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mas Adit, mendengarkan dari Bu M, dari Mas Randi, dari Teh Aling, dari Mas Arto, hari ini banyak banget kita mendapatkan ilmu dan juga penjelasan dari mereka bahwa kita ini semakin sadar kalau sekarang segalanya sesuatu bisa lebih mudah, serba digital. Yang terdekat dengan kita semuanya pastinya adalah handphone, ya kan? Kata Mas Adi tadi, dari handphone semua transaksi apapun sekarang sudah cukup di handphone aja. Nih, jadi kalau dulu tuh kan handphone kan buat telepon doang. Iya. Sekarang udah bisa buat transaksi, activation, dan lain-lain. Teh Haling juga nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja. Jadi ya kan, yang lain juga cukup di rumah aja, mau aktivasi apapun udah nggak usah harus keluar. Nah, yang di rumah aja juga bisa. Soalnya tabungan BRI Sipedes itu bisa loh transaksi di mana aja. Itu dia. Jadi kalau mau beli pulsa dari rumah bisa Raffi? Bisa, Mas Andi. Mantap. Jadi kalau mau bayar kredit bisa dong. Bisa, Ibu M. Wah, kalau gitu bayar listrik juga bisa dong, A. Bayar listrik bisa, Waduh, Mas Adit. luar biasa. Bisa dong. Semuanya cukup pakai tabungan BRI Sipedes, si serba bisa. Habis Itu ini dia. ibu-ibu harus nabung si pedas ya. Pasti dong. Jadi dari dulu, kalau dulu kan handphone itu buat WA. Nah, ibu-ibu udah nggak usah pusing. Ibu-ibu nabungnya di mana? Simpedes. Betul, pinter. Di masa pandemi seperti ini, udahlah kita nggak usah pusing-pusing. Mau buka rekening, nggak usah datang ke bank. Terus juga kalau parno takut ketemu banyak orang. Kan sementara kita harus tetap jaga jarak, social distancing, dan juga nggak boleh berkerumun. Nah sekarang kalau mau buka rekening nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke bank, udah cukup dari handphone aja. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasi Brimo, terus langsung bisa buka rekening tabungan BRI Sipedes. Gampang kan, nyaman, praktis, dan juga bisa dari rumah aja. Gimana Teh Aling? Setelah pasar Dongko ini di-upgrade oleh tabungan BRI Sipedes dan juga para expert, gimana rasanya?
Rasanya pasti senang banget, bersyukur banget, perubahannya nyata banget. Para expert ini juga mengkontribusikan ilmunya, jadi terima kasih Raffi, para expert semuanya, yang pasti ini berguna banget untuk ibu-ibu mengembangkan pasar dongkonya lebih sustain lagi. Amin. Terus terima kasih juga buat tabungan BRI Simpedes yang mau support kegiatan kebaikan di sini. Aduh, aku juga ikutan senang banget, terharu di sini. Ini adalah kegiatan yang positif banget, bisa berguna bagi banyak orang. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tabungan BRI Simpedes si Serba Bisa, karena sudah membantu para UMKM bisa lebih berkembang. Jangan lupa saksikan program UMKM Brilliant Check di episode selanjutnya bersama Rans Entertainment. Ya, buat teman-teman yang usahanya ingin maju layaknya pasar dongko, teman-teman bisa mulai dari memanfaatkan lahan-lahan yang sempit untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, tentunya dengan budidaya di lahan sempit, organik bisa memanfaatkan lahan dengan menghasilkan produk yang lebih banyak. Tentunya organik dan sehat, bisa untuk konsep dari farm to table langsung bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan tentunya bisa dijual. Nah, pasar dongko ini salah satu contoh usaha yang sudah memanfaatkan lahan sempit, kemudian komunitas ibu-ibu, serta meningkatkan pendapatan. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun komunitas, harus diingat pertama komunitas itu tingkat kesulitannya cukup tinggi karena mengikut sertakan orang yang banyak. Syarat untuk bisa membangun komunitas seperti apa yang dilakukan oleh Teh Aling dan berkelanjutan seperti itu, nomor satu harus punya leader yang kuat, memimpin komunitas yang kuat. Dia akan membantu menggerakkan komunitas dan mengambil tanggung jawabnya. Yang kedua adalah kemampuan untuk menerima masukan dari luar. Jadi pemimpin komunitas harus bertemu dengan banyak orang, expert, ahli, teman-teman, network jaringan yang ada di luar sana untuk ditarik masuk dan bekerja sama dengan masyarakat yang ada di desa. Jadi masyarakatnya sendiri juga harus terbuka dan mau menerima masukan-masukan dari luar sehingga desanya terbangun. So, 2 poin itu menjadi penting kalau kita ingin membangun komunitas yang berkelanjutan. Buat teman-teman yang ingin usahanya seperti pasar dongko ini, ya terutama di era digital, kita semua harus punya produk yang unik pertama, ya. Yang kedua adalah foto-foto produk yang bagus-bagus semua kita siapkan. Ketiga, redaksionalnya pun harus kita tata demikian menarik untuk nanti dibaca oleh para customer kita, dan semuanya itu dikemas dalam satu platform yang sesuai dengan kebutuhan dari pemakai ataupun Bapak Ibu sekalian di sini. Lalu kita bisa sebarkan. Nah, di era digital ini adalah era kolaborasi. Nah, mari kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan bersama-sama untuk memasarkan produk kita, saling dukung satu dengan yang lain. Jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin melaksanakan seperti yang dilakukan di pasar dongko, jangan pusing-pusing, tetapi lakukan dengan apa yang ada di rumah. Misalnya kita punya bekas tanaman seledri, sisanya akarnya bisa kita tancapkan di wadah yang kita punya, apapun bisa kita gunakan, baik polybag atau bekas-bekas yang lain juga. Juga ada, ini tanaman jintan ditanam di botol-botol bekas. Dan semua yang ada di halaman rumah kita bisa kita manfaatkan, tidak perlu memiliki tanah. Gunakan barang-barang bekas yang ada. Terima kasih tabungan BRI Simpedes dan Rans Entertainment karena sudah membantu pasar dongko tumbuh berkembang lebih baik lagi.